Oke, baik. Selamat malam, Bu Kurni. Mohon maaf mengganggu waktunya. Betul. Eh, saya ini mendapat tugas dari apa kuliah PPG terkait dengan Hmm. identifikasi penyebab masalah di Hmm. kelas begitu. Jadi ada beberapa permasalahan yang saya temui di kelas. Nanti mohon Hmm. masukannya. Kira-kira apa sih penyebab permasalahan ini secara umum dan juga masukan terkait dengan untuk mengatasi masalah ini. Hmm. Nah, Oke. mungkin langsung ya Bu untuk pertanyaan pertama. Nah, Oke. itu terkait dengan apa aktivitas literasi anak di sekolah gitu. Jadi temuan saya Hmm. itu sebagian besar anak itu kurang minat misalnya diminta untuk membaca apalagi teks yang cukup panjang gitu. Jadi Hmm. alasannya ya berbagai macam, ada yang kurang lancar membaca, ada juga yang tidak memahami dari eh, bacaan yang diberikan begitu. Padahal bacaannya hanya bacaan umum gitu. Hmm. Kira-kira faktor penyebabnya dari anak itu apa sih ini? Oke. Kalau ditanya em, rendahnya literasi berarti ya. Ya, betul. Eh, Kelas berapa, Pak? Saya ngajar kelas 6. Oh, ngajar kelas 6. Kelas 6 ada yang masih belum bisa membaca? Enggak, masalah tadi di kelas berapa? Di kelas 6, di kelas saya itu. Jadi ada beberapa yang memang membacanya itu masih seperti di eja begitu. Oke. Ya, sebenarnya berbicara tentang literasi itu tidak hanya sekedar membaca ya, cuma salah satu indikator gitu kalau misalnya apa siswa literasinya rendah ya minat membacanya gitu. Em, Sangat kompleks ya kalau berbicara tentang literasi itu karena literasi kan sebenarnya tidak hanya sekedar membaca. Nah, ini yang dimasalahkan Pak Marcelus itu apa namanya? Minat membacanya atau literasinya nih karena berbeda ya. Lebih lebih ke minat membacanya, Bu, ini. Oke, ya. Memang kalau berbicara minat membaca, karena kalau saya sih melihatnya ini di semua anak ya, semua anak SD, bahkan kita pun kalau diminta untuk membaca itu memang agak males gitu ya, apalagi baca teks panjang tadi disampaikan. Tapi kok saya melihat lebih ke ini ya. eh Kalau minat membaca anak itu memang disuruh membaca buku atau teks panjang itu memang mereka malas. Tapi kalau diarahkan misalnya baca apa berita di atau menonton atau ya misalnya nonton YouTube gitu ya atau mungkin membaca tapi di internet gitu. Kayaknya mereka lebih tertarik sih daripada membaca buku. Mungkin pengalaman saya sih ke beberapa anak juga ya. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang kenapa literasi rendah ya salah satunya memang eh, kenapa kita ngejar-ngejarin tentang literasi karena memang minat membacanya anak itu rendah ya. Kalau ditanya faktor apa saja yang mempengaruhi itu kenapa rendahnya ini ya karena memang kebiasaan dari kecil ya anak ini tidak terbiasa untuk membaca dan pergeseran antara membaca buku sama sekarang anak itu sudah ke gadget gitu. Nah, ini Ya, juga sangat menentukan. ya. Jadi anak itu nggak suka kalau baca buku. Beberapa saya tanyain kalau baca buku males, tapi kalau misalnya baca mungkin WA gitu ya, atau mungkin kita juga ya, kalau suruh baca buku males, tapi kalau baca WA, baca mungkin Twitter, baca media itu lebih lebih suka dibandingkan baca buku. Kemudian kalau anak ini kalau baca fokus membaca itu memang sekarang males ya karena itu tadi sekarang udah ada kok YouTube ngapain
susah-susah gitu ya, susah-susah untuk membaca dibandingkan nonton YouTube karena semuanya udah ada. Jadi memang pergeseran antara teks multimoda menurut saya. Jadi pergeseran sekarang di dunia yang dihadapi sekarang itu kan pergeseran digital ya. Anak-anak sekarang kan sudah digital native. Jadi mereka udah pegang HP, udah itu. Jadi pergeseran itu yang menyebabkan kemudian ketika disodorkan dengan buku pun males. Selain itu juga mungkin itu kebiasaan yang ditanamkan dari kecil ya. Karena gimana anak mau baca kalau orang tuanya aja juga nggak suka membaca gitu. Karena pengalaman juga anaknya udah mau baca nih, udah senang dengan bacaan, disodorkan dengan banyak bacaan, tapi orang tuanya diminta untuk bacain misalnya, atau diminta untuk baca bareng, itu juga nggak ada waktu atau males gitu. Jadi Ya. itu juga sangat berpengaruh. Jadi faktornya bisa dari dalam diri, bisa dari luar ya. Dalam diri ya tentu saja itu tadi keengganan karena banyak yang kemudian faktor dari luar yang seperti digital sekarang, kemudian situasi atau lingkungan ya yang menyebabkan anak juga malas untuk membaca. Gitu Pak Marcel. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini kaitannya dengan minat membaca tadi, ada juga ini di kelas itu kalau misalnya berkaitan dengan soal pelajaran matematika ya Bu. Jadi kalau sudah menemui soal cerita itu sudah apa ya, sudah males Males. duluan anaknya. Terus hasilnya pun pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi pertanyaannya apa, nanti anak mengerjakannya pasti kurang-kurang sesuai dengan yang ditanyakan di soal cerita tersebut gitu Bu. Hmm. Ya, kalau melihat itu pertama adalah malesnya anak baca nggak sih, Pak? Pertama, anak malas baca dulu. Yang kedua, karena memang membaca soal matematika, kemudian memahami soal cerita dalam bentuk matematika kan kalau soal cerita di matematika kan itu kemudian mengubah ya dari soal cerita itu ke dalam eh, apa eh, ini ya bahasa matematikanya seperti apa gitu. Nah itu kan udah bacanya aja udah males, kemudian mengubah nih dari soal cerita ke bentuk matematikanya seperti apa juga perlu pemahaman tersendiri ya. Eh, Kalau soal matematika dengan soal cerita itu kan sebenarnya sudah masuk ke aplikasi bahkan analisis ya. Nah, eh, ini aja kalau menurut saya sih lebih ke bagaimana pertama tadi terkait dengan faktor anak mau baca atau enggak. Yang kedua, nah anak ini kan juga tidak terbiasa ketika pembelajaran apakah anak ini dihadapkan pada pemahaman untuk menganalisis atau maksudnya pembelajaran itu sudah dirancang agar anak itu memahami atau sampai tahap analisis atau enggak gitu. Jadi karena kan biasanya yang saya tahu nih, saya nggak tahu ya Pak Marcel gimana kalau ngajar. Kalau misalnya bicara aja soal misalnya penjumlahan gitu atau perkalian gitu. Kalau kelas 6 tuh udah sampai apa sih saya nggak ini ya. Mungkin berkaitan dengan apa sih Pak materi di kelas 6? Debit ya? Kalau Volume ya. ada nanti ada Oh, pengolahan data oke. juga ada nanti. Oh, pengolahan data. Nah, itu kan juga numerasi ya. Nah, ketika eh, sampai ke sana itu apakah langsung rumus kemudian ya udah gitu anak-anak hafalin rumus, nah kemudian setelah dia hafal rumus sampai ke penerapan sampai ke analisis enggak gitu, atau hanya ya udah pokoknya diajarin rumus kemudian dikasih soal bentuknya bukan soal cerita, jadi eh, kembali ke pembelajarannya apakah sudah sampai pada tahap anak-anak itu menganalisis atau belum gitu. Jadi itu tadi beberapa faktor yang saya lihat ya. Kalau misalnya mau detail ya mungkin perlu penelitian lebih lanjut seperti apa. Baik. Kemudian selanjutnya Bu terkait dengan apa? Jadi berkaitan dengan tadi apa minat membaca Mm-mm. maupun memahami soal cerita ini ada beberapa anak ya sebagian besar ya kalau misalnya ketika menjelaskan apa satu materi begitu Mm-mm. sedikit yang bisa langsung paham.
Nah, sebagian besar Hmm. itu lebih banyak harus harus saya ulang, harus saya tanya kembali bagian mana yang kurang paham, lalu minta dijelaskan kembali. Itu pun harus berkali-kali anak diberi contoh, baru dia memahami materi yang diajarkan. Ini terutama kaitannya dengan pelajaran matematika, Bu. Jadi ada yang cepat nangkep, ada yang harus berulang-ulang untuk menjelaskannya gitu, untuk materi-materi ya hampir semua sih untuk pelajaran matematika ini gitu. Kalau boleh tahu selama ini ngajarnya kayak gimana Pak Marcel? Kalau kalau biasanya kan saya apa ini dulu dari yang kemarin terakhir kan materi apa lingkaran itu ya berkaitan dengan konsep keliling gitu kan. Misalnya kalau menghitung keliling kan antara satu lingkaran penuh dengan seperempat atau setengah lingkaran kan berbeda itu. Jadi Ya. anak saya minta dulu untuk menunjukkan kalau misalnya keliling itu mana sih yang diukur gitu. Jadi beberapa anak itu paham menunjukkan kalau keliling ya bagian luarnya saja gitu, termasuk yang setengah lingkaran maupun yang seperempat lingkaran gitu. Tetapi kemudian ketika dikaitkan dengan yang apa penghitungan luas keliling yang satu lingkaran penuh dengan dibandingkan dengan yang setengah ataupun seperempat itu sudah mulai bingung karena ada bagian yang tambahan untuk yang seperempat dan setengah itu. Jadi anak menangkapnya ya hanya kalau misalnya setengah ya setengah aja dari rumus yang ada itu dihitung hanya setengah aja. Dia lupa bahwa ada bagian yang harus ditambahkan di situ gitu. Hmm. Jadi konsep dasarnya nggak sih Pak sebenarnya? Apa pemahaman tadi eh, pertama, anak itu kadang bisa jadi nih keluar dari konteks bagaimana pembelajaran ya, bisa jadi udah awalnya itu dia udah punya persepsi nih kalau matematika nih horor bagi dia gitu, apa menakutkan bagi dia. Itu juga salah satu faktor ya. Jadi persepsi anak terhadap matematika itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kemudian anak ini minat nggak atau termotivasi nggak untuk belajar matematika. Itu saya juga ngalamin ya, kalau ditambah udah matematika itu horor bagi dia, ditambah gurunya misalnya ya, atau pembelajarannya gitu, yang membosankan dan tidak mengaktifkan siswa, atau yang membosankan tadi, kemudian ya akhirnya ya dia tidak minat dan tidak termotivasi untuk belajar matematika. Jadi kalau udah ketemu matematika tuh udah bahasa Jawanya tuh awang-awangan gitu ya, udah males untuk belajar matematika. Itu juga bisa jadi salah satu faktor eksternal ya di dalam internal, sorry, internal dalam diri siswa. Atau yang kedua juga sebenarnya ada juga kan anak yang memang kalau matematika itu kalau hitung-hitungan apalagi udah abstrak itu anak juga kesusahan. Ada yang secara apa ya secara IQ gitu ya, secara ya dalam diri faktor dalam diri anak ketika sudah ketemu matematika ya itu memang dia lemah di dalam matematika. Itu juga ada seperti itu. Kalau misalnya eksternal ya tentu saja banyak sekali ya. Tadi misalnya bagaimana kalau anak SD kan ya memang masih tadi kalau dari cerita Pak Marcel kan karena abstrak sekali ya kalau bicara lingkaran. Matematika kan sebenarnya abstrak ya. Kemudian nggak terlalu ini loh, nggak terlalu apa ngena dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kan nggak terlalu langsung dipakai ya kalau ngomongin Ya, apa sih volume, apalagi keliling lingkaran, nggak langsung ya, nggak langsung ya, digunain gitu sama siswa. Jadi eh, dari dalam dari situ tuh udah loncat loncatan dia untuk memahami matematika secara konkret itu kan udah lumayan ya. Jadi itu juga jadi penyebab dia belum belum paham. Jadi sebenarnya juga salah satunya juga konsep dasar matematikanya, kemudian apa bagaimana anak memahami konsep tadi si lingkaran seperti apa, keliling seperti apa, nanti belum kalau luas seperti apa gitu ya. Itu juga memang perlu jadi dasarnya dulu gitu yang harus disampaikan. Atau mungkin itu tadi penyampaian ini nggak ngejudge Pak Marcel ngajarnya ya, nggak ngejudge nggak apa-apa. gimana ngajarnya, nggak maksudnya secara umum aja.
Jadi bagaimana juga ketika pembelajaran menyampaikan ke siswanya, apakah sudah dikaitkan dengan keseharian ya, konkret atau belum gitu. Kalau anak SD kan itu ya, konkret atau belum, sekonkret-konkretnya gitu. Apakah sudah seperti itu atau belum, sehingga ketika menarik ke abstrak itu lebih mudah dibandingkan hanya disampaikan secara ya langsung abstrak saja. Itu sih. Dan mungkin juga tadi ya, pergeseran ketika tadi disampaikan soal cerita itu juga anak memahami perkembangan bahasa ya, mungkin memahami soal cerita, kemudian dipindah apa di memahami soal cerita ini aja sudah pekerjaan tersendiri bagi anak gitu ya. Ya. Tahapnya memahami itu. Kemudian dia memindahkan nih dari soal cerita ke bahasa matematikanya, itu sudah pekerjaan sendiri juga. Belum dia juga ngitung dari bahasa matematikanya ini, ngitungnya gimana, itu juga sudah. Jadi memang tahapnya banyak ya, dan itu yang memang sebenarnya yang diharapkan sih kan, soal HOTS gitu ya. Tapi kan memang tidak semua anak kemudian bisa sampai sana, karena itu kan sudah memang tahap berpikir tingkat tinggi kita. Itu Pak Marcel. Ya. Baik, terima kasih Bu atas eh, masukannya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang saya temui di kelas. Mungkin cukup atas penjelasannya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Mohon maaf sudah mengganggu. Ya. Udah selesai. Solusinya apa gitu tadi belum ya? Udah belum? Oh, oh, boleh Tadi katanya, ditambahkan kalau begitu, kalau misalnya dari masukan-masukan tadi. aku nggak tahu, aku udah menyampaikan itu atau belum, Pak? Ada beberapa yang mungkin berkaitan tadi, khususnya literasi itu berkaitan mungkin pembiasaan itu yang harus ditanamkan ke Oh iya. anak gitu. Ini juga sih Pak, sebenarnya kalau literasi itu, literasi kan nggak hanya sebatas pada membaca ya sebenarnya ya. Tidak hanya kalau biasanya kalau saya kemarin wawancara beberapa guru itu, udah Bu 15 menit sebelum pembelajaran itu udah kegiatan literasi. No, bukan itu gitu. Oh, Tapi ya. bagaimana literasi itu kan include di dalam pembelajaran ya. Misalnya ya, pembelajaran apapun, tidak hanya literasi, tidak hanya di bahasa Indonesia gitu menurut saya, tapi Hmm. di semuanya. Tapi bagaimana kemudian di matematika siswa diminta untuk bercerita, diminta untuk menceritakan kembali, diminta untuk mencari sumber referensi, atau di IPA gitu ya, dikasih beberapa data atau beberapa sumber, itu kemudian dibandingkan, kemudian diambil kesimpulan seperti apa, itu kan sebenarnya literasi ya. Tapi Termasuk bagaimana literasi. ya, bagaimana jadi literasi itu tidak hanya membaca gitu, tapi memang awalnya adalah anak mau membaca gitu kan. Ya. Nah, makanya ketika ya sudah, ini udah kadung anak nggak mau baca nih, tapi bagaimana nih guru membangkitkan literasi anak dengan ya tadi include di dalam pembelajaran, harus harus itu harus membaca. Tapi membaca tidak maksudnya literasi tidak hanya membaca gitu, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan literasi anak gitu. Itu sih kalau yang matematika memang itu tadi ya, pertama mungkin harus pembelajaran yang konkret ya, siswa. Jadi dan siswa diminta untuk mungkin melakukan sendiri gitu, mungkin apa, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian siswa melakukan sendiri, menemukan sendiri, itu mungkin akan jauh lebih mengena daripada ya udah cuma ngapalin rumus dan sebagainya. Itu aja sih. Dan tentu saja pembelajaran yang menyenangkan ya Pak Marcel, karena anak SD kan ya itu tadi gampang bosen gitu. Ya, gampang bosenan sih. Iya, Ini betul. berkaitan dengan literasi ini, memang sepertinya kami guru-guru itu salah persepsi gitu. Jadi di beberapa pertemuan itu hanya mengatakan bahwa ya setidaknya dibiasakan untuk 15 sampai 20 menit di awal sebelum pelajaran itu membaca gitu. Tapi Hmm. di dalam pelajaran itu sendiri tidak ditekankan ketika ada misalnya teks bacaan ataupun informasi-informasi di dalam teks bacaan yang berkaitan dengan mati pelajaran itu tidak disinggung untuk benar-benar di Iya,
diasah atau Heeh, ditekankan ke heeh. anak gitu. Itu berarti Tenang kesalahan aja kami Pak, itu juga itu. praktek di semua guru, di semua sekolah seperti itu sih pemahaman saya juga wawancara itu praktek literasi di tempat Bapak Ibu seperti apa ya udah 15 menit sebelum pembelajaran itu membaca loh. Cuma baca aja terus eh, setelah baca pun diapakan gitu. Nggak Nah, apa-apa, betul. cuma suruh baca aja. Kayak gitu pun kadang kalau di sekolah-sekolah swasta bagus ya, kalau di sekolah-sekolah negeri nggak ada buku bacaan gitu yang menarik untuk siswa. Tapi meskipun begitu memang awalnya untuk literasi memang membaca ya Pak ya. Cuma memang nggak harus kemudian kegiatannya 15 menit membaca. Kan bisa misalnya mendongeng, kemudian menceritakan kembali tadi atau diskusi dengan temannya itu ya literasi gitu. Gitu sih. Berarti aktivitasnya itu sebenarnya tidak sepenuhnya hanya dilakukan oleh siswa, gurunya pun harusnya juga Iya, apa terus makanya mengambil iya, peran gitu sebenarnya ya. iya. Kan sekarang itu kalau ANBK itu kan literasi numerasi itu Pak. Iya, makanya itu ini yang menjadi Nah, permasalahan di sekolah-sekolah itu berkaitan dengan cuma hasil kemudian ANBK gitu. nah padahal ANBK itu ini ya untuk rapor sekolah ya, Iya, rapor betul. pendidikan kan. Nah, masalahnya terus ini apa anak di apa namanya kemudian di drill gitu ya dengan soal-soal literasi numerasi Biasanya padahal kan begitu langsung disuguhi dengan berbagai macam soal dengan banyak bacaan itu, nah itu malah anak ya malah dan udah wah udah padahal minder nggak duluan. kayak gitu ya. Ini juga diskusi sih dengan beberapa pengawas dan sebagainya memang ada kesalahan bukan sebenarnya ya karena sistemnya ini mempengaruhi rapor pendidikan dan akan berdampak pada akreditasi dan seterusnya ya. Jadi ya bagaimanapun sekolah juga mengupayakan gimana agar ketika NBK ini nilainya naik atau stabil lah ya. Ya. Gitu. Cuma ya itu tadi sih yang sebenarnya praktek literasi itu banyak Pak. Kalau dicermati bisa bisa macam-macam. Jadi kalau kayak P5 gitu kan sebenarnya bisa disisipi untuk literasi numerasi juga gitu. Itu Pak Marcel, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah cukup membantu saya terkait dengan apa beberapa permasalahan ini yang saya temukan. Nggih, Mungkin sami-sami. cukup Bu untuk Iya, wawancara. Mungkin nanti kalau misalnya ada hal lagi yang apa kurang jelas boleh saya tanyakan lewat chat mungkin Bu. boleh, boleh. Iya, iya, silahkan nanti WA saja Pak Oke, Marcel. terima kasih. Monggo. Nggih. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah Nggih, mengganggu. sami-sami. Ya, sukses untuk PPG-nya. Amin, terima kasih. Nggih, izin nggih. Oke, salam untuk keluarga Bu. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun.